Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibrahim, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, beserta seluruh jajarannya yang berhadir, termasuk nanti yang jadi narasumber. Yang saya hormati, saya muliakan Ustazah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu. Ada yang pertemuan pertama barangkali, tapi ada yang pertemuan kedua dan seterusnya. Insya Allah pertemuan yang terus menguatkan ikatan silaturahim kita, silaturahim yang akan memanjangkan umur kita dan meluaskan rezeki kita, termasuk luasnya rezeki. Makin banyak nanti uangnya yang datang ke ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Amin. Lalu dengan uang itu kita gunakan meningkatkan amal ibadah kita, sehingga kita senang, bahagia berkumpul di dunia ini, tapi akan mendapatkan kesenangan yang lebih nanti berkumpul kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kita hadiahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap mitra-mitra kerja di komisi tempat saya diamanahkan, agar kerja-kerjanya itu lebih bermanfaat, memberikan kebaikan sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, di antara kerja-kerja pengawasan itu mitranya adalah Bank Indonesia. Dalam pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, salah satu yang ditemukan itu adalah, misalnya ini tadi sudah disampaikan Pak Ibrahim, ada biaya yang besar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, biaya untuk cetak uang. Kenapa dicetak uangnya? Karena tiap hari ada aja uang yang masuk ke Bank Indonesia itu uang yang sudah rusak, sehingga harus dimusnahkan. Begitu dimusnahkan, maka harus diganti dengan uang yang baru. Lalu kita berpikir bagaimana caranya agar uang yang besar itu yang digunakan untuk mencetak uang itu, bolak-balik cetak uang, nanti rusak, cetak lagi, rusak, cetak lagi. Kenapa tidak kita gunakan untuk pembangunan yang lain? Jangan untuk cetak-cetak uang aja gitu. Ya paling tidak misalnya Bank Indonesia itu ada program bantuan sosialnya, bansosnya. Ya udah, daripada bikin cetak-cetak uang terus, dialihkan ke bansosnya, bisa dimanfaatkan untuk diberikan kepada masyarakat. Ya tapi bagaimana caranya supaya bisa uang itu tidak lagi, kalaupun tidak seluruhnya, sebagian besarnya bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
Nah, ternyata salah satu masalahnya adalah masyarakat kita nggak peduli dengan uangnya itu. Nah, tadi karena nggak cinta ya. Biasanya kalau nggak cinta kan dibuang, Bu ya. Karena udah nggak cinta lagi, pulangkan saja saya ke rumah orang tua. Itu kan kalau udah nggak cinta lagi. Tapi kalau udah cinta pasti dipertahankan, dijaga. Baju itu kalau masih bagus, sayang, cinta itu, wah, itu tempatnya disarungin, taruh di lemari. Kalau enggak, dibuang. Nah, jadi masalahnya paham, bangga dan cinta rupiahnya itu ternyata yang kurang di masyarakat. Makanya kalau uang itu suka dilipat-lipat, makin kecil makin bagus gitu. Jadi lipat 2 dulu, masih kurang kecil lipat 4, masih kurang kecil lipat 8 gitu. Lama-lama capek uangnya, udah capek uangnya, akhirnya dikirim, dimusnahkan. Nah, makanya supaya tidak lagi keluar biaya yang besar, ini nanti ibu-ibu yang nyampaikan. Karena biasanya kan bapak-bapak kalau udah cari uang, uangnya nanti kan diserahin sama ibu-ibu kan. Nah, jadi sebenarnya yang paling banyak memegang uang itu adalah ibu-ibu. Nanti kalau belanja ke pasar pun biasanya yang jualan juga banyak ibu-ibu. Jadi makanya bagaimana caranya ini supaya bisa memperkecil kerusakan uang itu, dibikin sosialisasi ini, dikasih pemahaman. Kan sayang, Bu ya, tadi uangnya uang yang ada di Bank Indonesia itu digunakan untuk cetak uang. Kan lebih bagus untuk yang lebih bermanfaat. Nah, makanya salah satu jalannya untuk bisa mengurangi itu adalah melakukan sosialisasi ini. Dikasih tahu sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan selama ini nggak mikir, biarin uangku kok. Dikasih lakiku misalnya, atau nyari sendiri, atau dikasih lakiku, ya suka hati aku mau kulipat-lipat orang uangku, apa urusannya? Ternyata gara-gara dengan prinsip seperti itu, banyak uang kita yang rusak, lalu harus dimusnahkan dan dicetak uang baru. Nah, biaya cetaknya itu, karena kan nyetak uang nggak bisa kayak fotokopi. Kalau fotokopi nanti mudah dipalsukan orang, maka dibuatlah uang dengan spesifikasi yang sulit dipalsukan sehingga jadi mahal. Udah mahal sampai ke ibu-ibu dilipat-lipat lagi. Mahal-mahal, jadi seolah-olah tidak ada harganya. Jadi ini gerakan ini secara nasional nanti harusnya akan bisa kelihatan menurunnya biaya cetak itu tadi. Kenapa menurun? Karena kesadaran masyarakat sudah tinggi. Nah, saya mau kasih contoh ini. Tahu dolar Amerika ya? Tahu? Punya? Oh enggak. Semoga nanti punya dolar Amerika. Nanti kalau punya dolar Amerika itu akan berbeda nilainya ketika kita tukar ke money changer. Nanti uangnya kalau mulus nggak pernah dilipat itu maksimal harganya, nilai tukarnya. Tapi kalau udah berlipat-lipat itu pasti nilainya turun. Begitulah cara orang menghargai uangnya. Kalau di kita kan enggak, yang mulus sama yang udah dilipat-lipat kan harganya sama saja. Jadi itu tapi kita tanpa sadar akibat pemikiran yang sederhana seperti itu, akhirnya negara mengeluarkan beban biaya yang besar untuk mencetak uang. Nah, kalau ini bisa kesadaran ini terbangun, ini yang hadir lebih kurang 200 orang Pak Ibrahim. Nah, kalau nyampe nanti ke pasangannya aja udah 400 orang yang tahu. Sampai ke anak masing-masing anaknya satu, tambah lagi 200, 600 orang yang tahu, sehingga uangnya 600 orang ini ketika pegang uang rupiah, dipastikan uang rupiahnya nggak rusak.
Udah ada 600 orang yang ketika megang uang rupiahnya nggak rusak. Bayangkan kalau yang 600 orang ini nggak tahu dia soal ini, begitu punya uang, yang 600 orang ini kalau punya satu lembar uang, berarti 600 uangnya jadi terlipat-lipat, jadi lecek, sebentar nanti juga sudah rusak. Tapi kan ibu-ibu bukan punya satu lembar, ada yang 10 lembar uangnya gitu kan, ada yang 15 lembar. Bayangkan kalau rusak itu semua. Nah, jadi ini melalui sosialisasi ini kita harapkan nanti akan kembali kepada kita juga semua. Jadi terima kasih nih kepada Bank Indonesia yang telah bekerja sama untuk memberikan penjelasan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi mulai hari ini ibu-ibu kita sepakat ya, punya uang rupiah itu dicintai. Karena sudah kita cintai, jangan dilipat-lipat. Sama seperti ibu mencintai suaminya, makanya ibu nggak berani melipat-lipat suaminya. Iya, kalau dilipat rusuh nanti rumah tangganya. Iya, ibu-ibu ya. Kita mulai dengan mencintai. Aksi dari kita, karena hidup ini diatur oleh Allah, aksi reaksi. Jadi kita berbuat dulu, maka kita akan mendapatkan balasannya. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya yang baik. Kalau berbuat jahat, balasannya buat kejahatan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Sebaliknya kalau kau buat jahat, maka kejahatan itu akan kamu rasakan sendiri. Kira-kira gitu. Kalau kita ini sepakat seluruh Indonesia menggunakan uang sembarangan, namanya kan nggak baik itu, jahat. Maka uangnya rusak semua. Bank Indonesia harus bikin uang baru. Yang untung siapa? Yang tukang cetak uang. Tapi kalau semua kita tidak berhasil menjaga uang kita, maka nggak perlu cetak uang baru. Uangnya itu akan kembali kepada kita. Kira-kira gitu. Atau paling mudah gimana? Kalau kita mencinta, rumusnya akan dicinta. Selama ini merasa bu uangnya kurang, rupiahnya kurang, kita rubah. Kita cinta uang ini, nanti biar uangnya datang banyak-banyak sama ibu-ibu. Wah, yang cinta rupiah, rupiahnya akan cinta kepada ibu. Artinya dia datang sama kita. Saya termasuk cinta sama rupiah. Alhamdulillah rupiahnya datang sama saya. Cukuplah untuk menjalankan kehidupan ini. Dulu pernah melipat-lipat uang juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, intinya kita hari ini terkait rupiah, cinta. Kemudian udah paham ya, bahwa ternyata rupiah itu nggak main-main. Kalau 200 aja sembrono sama rupiah, 200 orang. Bayangkan kalau 10 juta orang Indonesia atau 100 juta orang Indonesia ngelipat-lipat uangnya, berapa sudah kerugian yang terjadi. Tapi begitu disampaikan sosialisasi ini, insya Allah menjadi kesadaran kita, uangnya nggak dilipat-lipat, uangnya jadi senang. Besok rupiahnya akan banyak datang sama ibu-ibu. Kenapa? Enak sama ibu itu, awak datang nggak dilipat-lipatnya gitu. Kira-kira gitu ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua, kita cerita kris secara spesifik, tapi secara umum ini perubahan yang terjadi dalam transaksi keuangan. Jadi ada proses digitalisasi sekarang. Memang lama-lama nanti
kita uang ini lebih mudah bertransaksi, tidak lagi harus pakai uangnya langsung gitu. Bisa pakai kris, bisa pakai online dan seterusnya. Sehingga ini memudahkan buat kita semua. Jadi ibu-ibu bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, ketika kita melihat keadaan di masyarakat, salah satu di antaranya ketika melakukan transaksi keuangan, salah satu problemnya memang mudah tapi terasa mahal. Nah, terasa mahal, maka akhirnya Bank Indonesia di samping memudahkan dengan kris ini juga memurahkan dengan apa yang dilakukan tadi disebut BI Fast. Selama ini kan kalau transaksi berapa tuh? 6.500. Nah, pakai BI Fast sekarang dalam tanda petik banknya udah dipaksa semua gitu. Jadi 2.500. Kan ini luar biasa efisiensi yang terjadi. 200 orang 1 juta, 10 juta orang transaksi harus bayar biayanya 6.500. Tiba-tiba datang Bank Indonesia bikin BI Fast 6.500 menjadi 2.500. Jadi ada penghematan 4.000. Bayangkan kalau yang 4.000 kali 10 juta, berapa penghematannya? Jadi inilah yang terus dilakukan antara wakil-wakil rakyat, wakil-wakil ibu seperti saya dan kawan-kawan yang lain, termasuk yang melaksanakan Bank Indonesia, berupaya bagaimana agar dari waktu ke waktu bisa memberikan kebijakan-kebijakan, kebaikan-kebaikan buat masyarakat. Bayangin ya, kalau ngirim uang 1 juta, kalau nggak pakai digital, kan harus dibawa uangnya. Berapa ongkosnya tuh? Ngirim uang naik angkot, naik apa, belum lagi nanti uangnya hilang pula lagi di jalan. Tapi pakai ini cukup dengan 2.500. Kalau kris malah nggak bayar. Jadi semua sekarang serba murah, serba mudah. Tinggal memang pertanyaan yang paling mendasarnya, cerita uang ini, uangnya ada apa enggak ya Bu ya? Uangnya ada apa enggak? Insya Allah ibu-ibu ada uangnya Bu ya, tapi kurang banyak. Insya Allah kalau nanti kita mencintai, kita berbuat terbaik buat kita, buat bangsa, insya Allah nanti kebaikan itu akan kembali kepada kita. Nah, tadi sudah didoakan dengan Bu Ustazah, lahirlah pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyat, mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat, sehingga lahir terus kebijakan-kebijakan yang memberikan kebaikan buat rakyat. Jangan putus asa untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Hari ini terasa ada yang sesak, menyesakkan. Mari kita berikhtiar, mari kita berdoa agar suasana yang menyesakkan itu bisa melegakan dalam waktu yang tidak lama lagi, dalam waktu yang dekat. Apa yang bisa kita ikhtiarkan, apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Termasuk diantaranya, mungkin orang menganggap hal ini hal kecil, tapi kalau gerakan ini dilakukan secara masif, insya Allah dia akan memberikan kebaikan. Karena kata Allah, jaminannya setiap kita berbuat satu kebaikan, itu balasannya 10 kali lipat. Nah, kebaikan yang kita lakukan hari ini akan memberikan 10 kali lipat kebaikan pada masa-masa yang akan datang. Baru satu kebaikan. Kalau kita terus-menerus melakukan kebaikan, maka akan terus berdatangan dari Allah kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi mau lapang hidup di dunia, banyak-banyaklah buat kebaikan.
Alhamdulillah ibu-ibu hadir pada hari ini adalah bentuk kebaikan, bentuk kepedulian kepada bangsa dan negara ini. Jangan kita biarkan Bank Indonesia kerja sendirian untuk ngurusin masalah keuangan ini. Tidak bisa. Harus sama-sama. Bank Indonesia dan rakyat Indonesia sama-sama mengelola keuangan Indonesia, insya Allah akan melahirkan kebaikan bagi kita semua. Terakhir ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, mayoritas ibu-ibu dan bapak-bapak yang berkenan hadir pada hari ini. Pasti kebaikan yang kita lakukan pada hari ini akan memberikan kebaikan pada masa-masa yang akan datang. Kami nggak bisa balas, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya kebaikan ibu-ibu dan bapak sekalian akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Demikian ibu-ibu, mohon maaf mungkin tadi agak telat dikit ya. Insya Allah kita akan lakukan program-program kebaikan seperti ini di masa yang akan datang. Peluang akan tetap terbuka kerjasama dengan Bank Indonesia. Nah, ini sekaligus juga bilang nih sama Pak Ibrahim, jangan bosan-bosan kerjasama dengan masyarakat Sumatera Utara, khususnya kota Medan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.